Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aziza Sintauran Pratama dengan NIM 2152111134, Wingky Sanjaya dengan NIM 2152111113, Miftahul Aisyah Paragi dengan NIM 21521116, Kafi Ala Alien dengan NIM 21521118 dan Bintang Nur Iksan Muhtahidin dengan NIM 21521132. Di sini kami akan membahas 4 konsep. Yang pertama, biografi Immanuel Kant. Yang kedua, tingkatan pengetahuan manusia menurut Immanuel Kant. Yang ketiga, perbedaan putusan keteorian pengetahuan kritis. Dan yang keempat adalah teori pengetahuan dan implikasi terhadap batas ilmu. Yang pertama, biografi Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filosof Jerman, peneliti, pengajar, dan penulis tentang filsafat dan pencerahan antropologi pada akhir abad ke-18. Immanuel Kant dilahirkan pada tahun 1724 di Königsberg dari pasangan Johann Georg Kant. Pendidikan dasarnya ditempuh Kant di Seyss George Hospital School, yang belakang sekali dilanjutkan ke Collegium Friedrichianum, sebuah sekolah yang berpegang pada nasihat pietis. Keluarga Kant memang penganut agama pietis, yaitu agama di Jerman yang mendasarkan keyakinannya pada pengalaman religius dan studi kitab suci. Pada tahun 1740, Kant menempuh pendidikan di University of Königsberg dan mempelajari tentang filosofi, matematika, dan pengetahuan dunia. Untuk meneruskan pendidikannya, dia bekerja sebagai guru privat selama 7 tahun dan pada ketika itu, Kant mempublikasikan beberapa naskah yang berkaitan dengan pertanyaan ilmiah. Pada tahun 1755 sampai 1770, Kant bekerja sebagai dosen sambil terus mempublikasikan beberapa naskah ilmiah dengan bermacam-macam topik. Gelar profesor didapatkan Kant di Königsberg pada tahun 1770. Tingkatan pengetahuan menurut Immanuel Kant. Menurut Kant, terdapat 3 tingkatan dalam proses pengetahuan manusia. Tingkat pertama atau yang terendah adalah pencerapan indrawi atau Sinneswahrnehmung. Tingkat berikutnya atau yang kedua adalah tingkat rasio atau Verstand. Terakhir atau yang ketiga adalah tingkat tertinggi dalam proses pengetahuan, yaitu tingkat akal budi atau intelek. 1. Tingkat indrawi. Pengetahuan menurut Kant merupakan sintesis dari unsur-unsur a priori dengan unsur-unsur yang ada sebelum pengalaman, yakni unsur-unsur a posteriori. Adapun unsur-unsur a priori menurut Kant sudah terdapat pada taraf pencerapan indrawi. Di sini sudah ada 2 bentuk a priori, yaitu ruang dan waktu. Pengertian Kant mengenai ruang dan waktu ini berbeda dengan paham ruang dan waktu dalam pandangan Newton. Kalau Newton menempatkan ruang dan waktu di luar manusia, Kant mengatakan bahwa keduanya adalah a priori sensibilitas. Maksud Kant, keduanya sudah beredar di dalam struktur subjek. Bagi Kant, ruang dan waktu merupakan bentuk formal penginderaan. Dalam pencerapan indrawi, kita mengatur kesan-kesan atau cerapan-cerapan pengamatan kita dalam ruang dan waktu. Bentuk pengamatan di dalam diri kita yang disebut ruang dan waktu, itulah yang memungkinkan adanya penginderaan sesuatu. 2. Tingkat rasio atau Verstand. Dengan pengamatan indrawi, bekerjalah rasio secara spontan. Tugas rasio adalah menyusun dan menghubungkan data-data indrawi sehingga menghasilkan putusan-putusan. Dalam hal ini, rasio bekerja dengan bantuan daya fantasinya. Namun demikian, dalam pandangan Kant, putusan ini belum merupakan pengetahuan rasio. Pengetahuan rasio menurut Kant diperoleh ketika terjadi sintesis antara data-data indrawi dengan bentuk-bentuk a priori yang dinamaikan sebagai kategori, yakni ide-ide bawaannya merupakan
berupa konsep-konsep pokok yang mempunyai fungsi epistemologis dalam diri manusia. Hanya berdasarkan pada perbedaan antara yang bersifat mengikuti hukum dan yang bersifat sembarangan atau tanpa aturan, kita membedakan yang objektif dan yang subjektif. Yang terakhir, tingkat akal budi atau intelek. Vernon, yang dimaksudkan dengan budi atau intelek adalah daya pencipta pengertian-pengertian murni atau pengertian-pengertian yang mutlak perlu, yang tidak diperoleh dari pengalaman melainkan mengatasi pengalaman itu sendiri. Salah satu darinya adalah ide mengenai Allah. Tugas akal budi atau intelek adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan pada tingkat di bawahnya, yaitu rasio dan tingkat pencerapan indrawi. Dengan kata lain, intelek dengan ide-ide membuat argumentasi-argumentasi. Menurut Kant, ada 3 ide transendental. Pertama, ide psikologis atau jiwa. Yang kedua, gagasan yang menyatukan segala gejala lahiriah. Yang ketiga, gagasan yang mendasari segala gejala, baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Ketiga ide ini tidak termasuk pengalaman, maka tidak mungkin ada pengetahuan rasio, baik filsafat, metafisika maupun ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Kant, pengalaman itu hanya terjadi di dalam dunia fenomenal. Padahal ketiga ide tersebut berada di dunia nominal, dunia gagasan, dan dunia batiniah. Ketiga ide tersebut merupakan postulat atau aksioma-aksioma epistemologis yang berada di luar jangkauan pembuktian pengetahuan ilmiah. Pembedaan putusan ke teori pengetahuan kritis. Kant membedakan 2 macam putusan, yaitu putusan analitis a priori dan putusan sintesis a posteriori. Dalam putusan analitis yang bersifat a priori, setiap putusan yang terdiri dari pernyataan bahwa predikat B sudah termuat dalam subjek A, meskipun masih kabur. Dalam menentukan putusan ini, kita tidak usah mencari pengertian melalui pengalaman. Kita cukup menggunakan asas kontradiksi saja untuk mencapai putusan tersebut. Sementara dalam putusan sintesis yang bersifat a posteriori, predikat B berada di luar pengertian subjek A, maka adanya pengertian-pengertian dalam hubungan antara A dan B hanya nampak melalui pengalaman-pengalaman kita mengenai benda A. Dengan demikian, berkat pengalaman-pengalaman kita mengenai benda A, itulah pengetahuan kita menjadi makin bertambah luas. Sebagai contoh, semua benda itu berat. Lebih lanjut, Kant mengemukakan adanya suatu putusan lain dari 2 putusan di atas, yaitu putusan sintesis a priori. Teori pengetahuan dan implikasi terhadap batas ilmu. Demikianlah Kant dalam kritik ini mau menunjukkan kekeliruan dan keberatan yang ada pada filsafat rasionalisme ala Leibniz dan skeptisisme Hume. Kant mengatakan bahwa rasio murni saja tanpa pengalaman hanya akan menghasilkan khayalan belaka. Oleh karena itu, tidak ada pengetahuan a priori mengenai benda pada dirinya sendiri. Sedangkan menentang skeptisisme Hume, Kant memperlihatkan bahwa pengetahuan sintetis a priori itu mungkin dan dapat diberikan contohnya. Kedua aliran besar dalam sejarah filsafat modern, rasionalisme dan empirisme, kini bertemu dan sekaligus mencapai titik akhir dalam filsafat Kant, yang merupakan sintetis keduanya. Dalam filsafat Kant, ilmu-ilmu alam menjadi asumsi normatis, walaupun Kant masih mengakui keberadaan bentuk ilmu lain, seperti etika dan estetika. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa Kant secara implisit mencoba meletakkan ilmu-ilmu alam seperti norma dan penelitian ilmiah sebagai kegiatan pengetahuan yang sahih. Dalam kajian filsafat ilmu, tendensi yang kemudian dianut secara berlebih-lebihan atas tampilnya positivisme itu adalah objektivisme. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.